Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seorang pedagang Tionghoa yang memulai usahanya dari sebuah kios kecil di pinggir jalan, lalu dalam beberapa dekade menguasai jaringan toko, properti, dan bahkan perusahaan manufaktur? Cerita itu bukan sekadar legenda. Ia mencerminkan pola pikir dan kebiasaan finansial yang telah teruji selama ratusan tahun dalam komunitas Tionghoa. Di balik keberhasilan yang tampak luar biasa itu terdapat serangkaian prinsip yang jarang diajarkan di bangku sekolah, melainkan diwariskan secara turun-turunan melalui percakapan keluarga, pertemuan komunitas, dan pengalaman langsung di pasar. Pada kesempatan kali ini, kita akan menelusuri akar sejarah praktik keuangan Tionghoa, mengurai strategi reinvestasi keuntungan ke dalam aset yang beragam, serta mengupas model bagi hasil yang menjadi tulang punggung kekayaan kolektif mereka. Lebih dari sekadar teori, saya akan mengajak Anda melangkah ke dalam 3 langkah praktis yang dapat langsung Anda terapkan dalam kehidupan finansial Anda hari ini, lengkap dengan contoh nyata, jebakan yang sering terlewat, dan cara mengukur apakah langkah-langkah tersebut benar-benar menggerakkan roda keuangan Anda ke arah yang lebih stabil. Kita mulai dengan menengok kembali ke masa lampau, ketika para pedagang Tionghoa pertama kali menjejakkan kaki di Kepulauan Nusantara. Pada abad ke-16 hingga ke-19, mereka datang sebagai pedagang rempah, tekstil, dan barang-barang kebutuhan pokok. Karena tidak memiliki akses ke lembaga perbankan resmi yang pada saat itu didominasi oleh kolonial, mereka terpaksa menciptakan sistem keuangan internal yang mengandalkan kepercayaan, catatan tangan, dan jaringan keluarga yang erat. Setiap transaksi kecil, baik itu jual beli beras atau pinjaman modal kepada tetangga, dicatat secara teliti dalam buku kecil yang disebut buku catatan. Dari kebiasaan mencatat inilah lahir prinsip transparansi dan akuntabilitas yang menjadi fondasi budaya keuangan mereka. Lebih jauh lagi, karena mereka hidup dalam lingkungan yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, para pedagang Tionghoa belajar untuk tidak menaruh semua telur dalam satu keranjang. Mereka menyebar investasi ke tanah, properti, perdagangan, dan bahkan ke bidang pertanian. Kebiasaan ini bukan sekadar diversifikasi modern, melainkan strategi bertahan hidup yang terasah oleh pengalaman berabad-abad. Salah satu elemen paling menonjol dalam filosofi keuangan Tionghoa adalah kebiasaan mengalokasikan kembali setiap laba yang diperoleh ke dalam aset yang beragam. Bukan sekadar menabung di bank, melainkan menanamkan uang ke dalam tanah, bangunan, saham, atau usaha baru yang memiliki potensi pertumbuhan. Proses ini biasanya dimulai dengan menilai profitabilitas usaha utama, kemudian memisahkan sebagian untuk modal cadangan yang akan dijadikan dana awal investasi selanjutnya. Misalnya, seorang pemilik warung kelontong di Jakarta yang berhasil meningkatkan omsetnya sebesar 20% dalam 1 tahun, tidak langsung menghabiskan keuntungannya untuk gaya hidup. Sebaliknya, ia menyisihkan setengahnya untuk membeli sebidang tanah di pinggiran kota yang sedang berkembang, sementara sisanya diinvestasikan pada saham perusahaan logistik yang diprediksi akan naik seiring pertumbuhan e-commerce. Dengan cara ini, keuntungan tidak hanya berdiam di satu sumber pendapatan, melainkan mengalir ke beberapa aliran yang saling melengkapi. Jika satu sektor mengalami penurunan, aliran lain masih dapat menutupi kekurangan, sehingga risiko keuangan berkurang secara signifikan. Di samping strategi reinvestasi, komunitas Tionghoa juga mengembangkan model bagi hasil yang unik, yang sering disebut bagi hasil atau profit sharing. Model ini tidak hanya sekadar meminjamkan uang dengan bunga, melainkan mengikat pemberi modal dan penerima modal dalam kesepakatan berbagi keuntungan secara proporsional. Bayangkan sebuah kelompok usaha kecil yang ingin membuka kafe baru. Alih-alih mengandalkan bank, mereka mengumpulkan modal dari anggota keluarga, sahabat, atau bahkan tetangga yang bersedia menanamkan uang mereka. Kesepakatan yang dibuat menyatakan bahwa setiap bulan, setelah semua biaya operasional dan gaji dibayar, sisa keuntungan dibagi sesuai persentase yang telah disepakati sebelumnya. Visualisasinya dapat dibayangkan seperti sebuah lingkaran yang terus berputar. Modal masuk, usaha berjalan, keuntungan dihasilkan, dan sebagian kembali ke pemodal, sementara sisanya tetap di dalam usaha untuk memperbesar skala. Model ini menciptakan rasa kepemilikan kolektif, meningkatkan loyalitas, dan mempercepat pertumbuhan karena semua pihak termotivasi untuk mengoptimalkan kinerja bisnis. Di banyak komunitas Tionghoa, catatan bagi hasil ini dikelola dalam buku khusus yang mencatat setiap aliran dana, sehingga tidak ada ruang bagi kesalahpahaman atau penyelewengan. Namun, di balik semua keunggulan tersebut, masih banyak orang Indonesia yang belum mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip ini karena terhambat oleh pola pikir konsumtif, kurangnya disiplin pencatatan, atau ketakutan mengambil risiko. Masalah utama yang sering muncul adalah kecenderungan untuk menghabiskan laba secara langsung untuk gaya hidup, tanpa menyisihkan dana untuk investasi jangka panjang. Selain itu, banyak yang belum memiliki jaringan atau komunitas yang dapat menjadi mitra bagi hasil, sehingga mereka terpaksa mengandalkan pinjaman berbunga tinggi yang justru menggerogoti profitabilitas. Penyebabnya berakar pada kurangnya edukasi keuangan yang bersifat praktis,
serta minimnya contoh konkret yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke solusi, penting untuk menyadari bahwa perubahan dimulai dari kesadaran akan kebiasaan keuangan saat ini, diikuti dengan penetapan tujuan yang jelas, dan pencarian dukungan yang tepat. Beranjak ke kerangka solusi, dapat dibayangkan 3 pilar utama yang menjadi landasan penerapan ilmu dagang Tionghoa dalam konteks modern: pencatatan terperinci, reinvestasi terstruktur, dan kolaborasi bagi hasil. Pencatatan terperinci berarti setiap pemasukan, pengeluaran, dan aliran modal harus dicatat secara rutin, baik itu dalam buku catatan fisik maupun aplikasi digital yang sederhana. Tanpa data yang akurat, sulit untuk menilai profitabilitas dan menentukan berapa persen laba yang layak diinvestasikan. Reinvestasi terstruktur melibatkan penentuan persentase tetap dari laba yang akan dialokasikan ke aset baru, serta penetapan prioritas aset berdasarkan profil risiko dan peluang pertumbuhan. Kolaborasi bagi hasil menuntut Anda membangun jaringan kepercayaan, baik melalui keluarga, teman, atau komunitas bisnis, dan menyusun perjanjian yang jelas mengenai pembagian keuntungan. Ketiga pilar ini saling melengkapi. Pencatatan memberi dasar data, reinvestasi menggerakkan dana, dan bagi hasil memperluas kapasitas modal serta mempercepat pertumbuhan. Beranjak ke langkah-langkah praktis yang dapat Anda terapkan segera. Pertama adalah memulai kebiasaan mencatat semua transaksi keuangan secara detail. Pilihlah media yang paling nyaman bagi Anda, misalnya buku catatan kecil yang selalu dibawa, atau aplikasi pengelola keuangan di ponsel yang memungkinkan pencatatan real-time. Tuliskan tidak hanya jumlah uang yang masuk dan keluar, tetapi juga sumber atau tujuan uang tersebut, sehingga Anda dapat melihat pola pendapatan dan pengeluaran. Kedua, setelah Anda memiliki catatan yang konsisten selama minimal 3 bulan, hitung total laba bersih yang dihasilkan. Dari angka tersebut, alokasikan setidaknya 30% untuk investasi dalam bentuk aset beragam, misalnya sebagian untuk properti, sebagian untuk saham, dan sebagian lagi untuk usaha sampingan yang memiliki potensi pertumbuhan. Penting untuk tidak menaruh semua dana pada satu jenis aset, melainkan menyebarkannya sesuai dengan profil risiko pribadi. Ketiga, mulailah membangun jaringan bagi hasil dengan orang-orang terdekat yang memiliki visi serupa. Ajaklah sahabat atau anggota keluarga yang memiliki modal lebih kecil namun ingin berinvestasi, dan susun kesepakatan sederhana yang mencakup persentase bagi hasil, jangka waktu, serta mekanisme pelaporan keuangan. Sebagai contoh, Anda dapat memulai usaha jual beli barang bekas secara online. Setiap mitra yang menanamkan modal 5 juta rupiah akan mendapatkan 10% dari keuntungan bersih setiap bulan. Dengan begitu, tidak hanya modal Anda yang berkembang, tetapi juga rasa memiliki yang memperkuat komitmen semua pihak. Setelah langkah-langkah tersebut dijalankan, penting untuk memahami risiko umum yang mungkin muncul. Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah mengabaikan evaluasi kinerja investasi secara periodik. Tanpa memeriksa apakah aset yang dipilih masih menghasilkan return yang diharapkan, Anda bisa terjebak dalam investasi yang stagnan atau bahkan merugi. Risiko lain adalah ketidaksesuaian antara profil risiko dan jenis aset yang dipilih. Misalnya, menaruh seluruh dana pada properti di daerah yang pertumbuhannya melambat dapat mengakibatkan likuiditas yang rendah. Pada model bagi hasil, risiko utama adalah kurangnya kejelasan dalam perjanjian, yang dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, selalu lakukan review keuangan minimal setiap 6 bulan, sesuaikan alokasi aset berdasarkan perubahan pasar, dan pastikan setiap perjanjian bagi hasil dituliskan secara tertulis dengan detail mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Bagaimana cara mengukur apakah strategi yang Anda terapkan berhasil? Ukuran utama yang dapat dipakai adalah pertumbuhan nilai bersih, net worth, Anda dari waktu ke waktu. Catat nilai total aset yang Anda miliki, termasuk properti, saham, dan modal usaha, kemudian kurangi total hutang yang masih harus dilunasi. Jika dalam setahun nilai bersih Anda meningkat secara konsisten, berarti strategi reinvestasi dan diversifikasi berjalan efektif. Selain itu, perhatikan rasio laba bersih terhadap total pendapatan. Peningkatan rasio ini menandakan bahwa biaya operasional dan beban keuangan berhasil ditekan, sehingga lebih banyak uang yang dapat dialokasikan ke investasi. Pada model bagi hasil, evaluasi keberhasilan dapat dilihat dari tingkat kepuasan mitra, konsistensi pembayaran bagi hasil tepat waktu, dan pertumbuhan laba bersama. Jika semua indikator tersebut menunjukkan tren positif, Anda dapat memperkuat komitmen pada pola keuangan ini dan bahkan memperluas skala investasi. Tidak semua orang dapat langsung menerapkan semua langkah sekaligus. Ada kalanya kondisi keuangan pribadi atau lingkungan bisnis menuntut penyesuaian. Misalnya, jika Anda masih memiliki hutang berbunga tinggi, prioritas pertama adalah melunasi hutang tersebut sebelum mengalokasikan sebagian besar laba ke investasi. Dalam situasi seperti ini, persentase alokasi reinvestasi dapat diturunkan menjadi 10 atau 5%, sambil tetap menjaga kebiasaan pencatatan yang ketat.
Begitu beban hutang berkurang, Anda dapat meningkatkan porsi investasi secara bertahap hingga mencapai target 30% atau lebih. Begitu pula, jika jaringan bagi hasil belum terbentuk, Anda dapat memulai dengan investasi pribadi terlebih dahulu, sambil secara aktif mencari mitra potensial melalui komunitas bisnis lokal atau grup online yang memiliki minat serupa. Proses ini memang memerlukan waktu, namun dengan konsistensi, fondasi keuangan yang kuat akan terbentuk secara alami. Akhirnya, mari kita rangkum perjalanan yang telah kita lalui. Kita memulai dengan menelusuri sejarah panjang praktik keuangan Tionghoa yang lahir dari kebutuhan bertahan hidup di lingkungan yang penuh ketidakpastian, kemudian mengidentifikasi 3 pilar utama, pencatatan terperinci, reinvestasi beragam, dan kolaborasi bagi hasil. Selanjutnya, kita menurunkan 3 langkah praktis yang dapat Anda aplikasikan segera, mencatat setiap transaksi, mengalokasikan sebagian laba ke aset beragam, serta membangun jaringan bagi hasil yang jelas. Kita juga menyoroti risiko umum, cara menghindarinya, serta metrik yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi Anda. Semua itu ditujukan agar Anda tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki peta jalan konkret untuk mengubah kebiasaan keuangan sehari-hari menjadi mesin pembangun kekayaan jangka panjang. Sebelum menutup, izinkan saya mengajak Anda untuk merenungkan satu pertanyaan penting. Apa yang akan terjadi jika Anda mulai menerapkan satu kebiasaan baru hari ini, misalnya mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, dan melanjutkannya selama 3 bulan ke depan? Bayangkan nilai bersih Anda yang perlahan naik, peluang investasi yang muncul, dan rasa kepemilikan yang tumbuh bersama mitra bisnis. Jika Anda merasa terinspirasi, tinggalkan komentar di bawah tentang langkah pertama yang akan Anda ambil, atau bagikan pengalaman Anda dalam mengelola keuangan secara lebih disiplin. Saya menantikan cerita Anda, karena setiap langkah kecil yang Anda ambil bukan hanya mengubah hidup Anda, melainkan juga menambah kekayaan kolektif dalam komunitas kita. Terima kasih telah menyimak. Semoga pengetahuan ini menjadi bekal berharga dalam perjalanan finansial Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan menggali lebih dalam tentang strategi investasi properti yang cocok untuk pemula. Selamat beraksi, dan semoga sukses. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.